Bintaro itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan MRKR Podcast. Kali ini kita akan mewawancarai salah satu warga yang tinggal di Kebayoran Villas. Beliau juga jamaah aktif di Masjid Raya Kebayoran Residen. Siapa beliau? Marilah kita sapa. Assalamualaikum Pak Barawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, Sehat, Pak? Alhamdulillah baik. Insyaallah Mas Anto juga ya. Terima kasih. Amin, banyak. terima kasih. Terima kasih nih Pak sudah hadir di studio podcast kami nih Pak. Sama-sama. Kita akan ya berbincang-bincang Pak, santai lah untuk Dengan senang hati. kira-kira 1 jam ke depan nih Pak. Oke Pak, Bapak tinggal di Kebayoran Villas ya Pak ya. Jadi Iya. sudah berapa lama ya Pak ya? Ya, kami tinggal di sini kira-kira di awal 2014. 2014 ya, Pak, Akhir ya. 2013 tuh kita sudah beres-beres Oh, sebenarnya. berarti sudah hampir 10 tahun ya Pak? 10 Iya, tahun ya? Betul, betul. Ya, ya, betul. cukup lama. Jadi salah satu warga yang lama juga ya Pak ya? Sepertinya begitu. Apalagi di di klaster kami di Kebayoran Villas tuh saya termasuk yang awal-awal. Yang awal ya Pak ya? Mungkin waktu itu baru sekitar 10 kan atau 20 kan. Iya, iya, iya. Sebelumnya Bapak tinggal di mana Pak sebelumnya Pak? Saya kebenaran sebelumnya di Puri Bintaro. Oh, Puri Bintaro. Di Puri ya, ya. Bintaro itu sejak tahun 2000-an awal lah, 2005-an lah. Oh, jadi sudah lama ya tinggal di kawasan Bintaro ini ya Pak? Iya, meskipun tinggal menempati rumah itu baru di awal 2008-an karena waktu itu hanya sebagai seperti rumah buat weekend saja. Weekend gitu di saja. awal. Oke, oke Pak. Ya, alasan Bapak tinggal di Kebayoran Residen ini apa nih sebenarnya Pak? Iya. Secara garis besar juga ketika kami pindah ke Bintaro juga sebenarnya waktu itu kami melihat bahwa nggak apa-apa cerita barangkali Bintaro dulu silakan. ya. Nggak apa-apa, silakan Pak. Jadi waktu kami tinggal coba weekend Iya, iya. singgah di Bintaro itu, Iya, kemudian rumah kami di Puri Bintaro. iya. Jadi rumah kami awal dulu ada di Pasar Minggu di Jagakarsa. Oke, Jakarta. Gitu. Lalu kemudian begitu anak-anak tumbuh, kami melihat bahwa sepertinya di Bintaro ini lebih enak gitu, Oh, karena iya, iya. aktivitas anak-anak untuk les dan macam-macam banyak. Banyak ya, Gitu ya. Dan kebenaran setiap kali kami ke singgah di weekend itu di Puri Bintaro itu, kami kan selalu mampir ke Iya, iya. Masjid MRBJ. MRBJ. Iya, 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 iya. Dan yang menarik buat saya itu, Iya. kalau sholat di situ, kan sholatnya di atas ya. Di atas betul Pak. Terus waktu itu masih dibuka. Masih dibuka, ya. Jadi kami tuh suka istirahat sama istri, sama anak-anak gitu iya, di situ iya. kok teduh gitu. Iya, iya, iya. Dan yang menariknya lagi kalau begitu maghrib, Iya. berapa kali tuh saya kemudian dapat imam Ustadz Miftah. Oh, bacaannya Nah enak lah itu, gitu ya. itu yang kemudian Iya, 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 iya. ya tadi selain karena pertimbangan sepertinya anak-anak udah mulai berangkat masuk SMP, iya. perlu banyak tempat les di sini relatif Iya. lebih mudah gitu Iya, ya. iya, iya. Juga kawasannya terjaga kan. Terjaga ya, hijau. Walaupun awalnya agak sedikit bingung juga gitu, maksudnya agak risih dengan konsep klaster gitu Cluster kan. ya. Betul, Begitu betul. keluar nengok oh tetangga gitu. Tetangga, iya, Cuci iya. mobil tetangga juga gitu. iya, Kalau iya. di Jagakarsa kan Pagar-pagar relatif lah ya. Pagar dan agak besar Agak gitu besar ya. ya, Halamannya pagar-pagar juga ya. besar gitu. Betul, betul, gitu. Tapi dengan berjalannya waktu ternyata menyenangkan sekali. Akhirnya sudah terbiasa Pak ya. Nah setelah sekian tahun di Puri Bintaro, ya Iya. biasalah kan kita suka jalan-jalan, ngelihat Iya, iya. Bintaro makin berkembang. Oh ada sebuah kawasan Iya, yang namanya Kebayoran Residen gitu kan. Iya. Kok sepertinya enak juga nih gitu. Iya, iya, iya. Awalnya saya berat, terus terang saya awalnya iya, berat iya. pindah ke sini, walaupun Iya. saya sangat senang banget dengan konsepnya gitu ya. Kenapa iya, beratnya iya. itu tadi? Iya. Wah ini masjidnya mana? Nggak ada gitu masjid ya, Pak ya? Oh ada masjidnya. Oh, tinggal malah jauh dari masjid. Malah jauh dari masjid gitu loh. Padahal di sana tuh enak di Puri Bintaro. Dan kebenaran juga di Pasar Minggu, Iya, rumah saya di sebelah masjid. Oh. Dan alhamdulillah dari kecil saya selalu tinggal bersebelahan dengan masjid. Dengan gitu. masjid, ya? Deket lah paling nggak dengan masjid. Jadi yang terakhirnya di Kebayoran Villas sih
Kalau malah masjidnya nggak ada nih. Tapi terus akhirnya ya udahlah, Iya, iya, tetap iya. toh ke MRBJ kan nggak Jauh ya. jauh gitu Masih ya. bisa dijangkau oleh Masih bisa kendaraan. jangkau. Nah akhirnya kita Iya, iya, memutuskan seperti itu dan alhamdulillah juga anak-anak senang. Oh, Gitu oke, sih. oke. Nah, ini cerita-cerita sedikit nih Pak. Bapak ini dulu profesinya sebagai apa nih Pak Bapak nih? Profesinya ya. Jadi gini, Ya. sejak 2020 saya sebenarnya kan sudah tidak aktif lagi sebagai Ya. profesional ya. Betul, Jadi betul, sudah betul. pensiun lah di awal pas pandemi itu. Iya, iya. Artinya waktu zaman dulu tuh Bapak apa namanya bergerak di bidang apa Iya. segitu. Jadi saya tuh sebenarnya berangkat dari seorang engineer. Engineer ya Pak ya? Jadi kebenaran saya tuh berpendidikan di teknik mesin. Oh, mesin ya. Tapi Mechanical engineer ya Pak ya? Mechanical Oh. engineer, mechanical engineer ya. Tapi kalau Mechanical ditanya engineer. jangan membayangkan mechanical engineer tuh benar-benar saya tuh sebagai apa ya? Sebagai Montir orang lah gitu. Montir terus yang bisa. Pertama karena di di bidang pendidikan mechanical engineering sendiri kan bisa terbagi-bagi Iya, ya. banyak ya. Selain itu, memang perjalanan karir saya juga rada aneh gitu loh. Iya, Oleh sebab iya, itu saya selalu mengatakan saya ini bukan teknik mesin, Iya, iya, tapi iya. sastra mesin gitu. Oh, sastra mesin. Karena kalau ditanya yang lebih dalam lagi gitu ya Iya, tentang iya. teknik mesin itu Iya, yang iya. terkait dengan technically-nya, Technically ya. saya tidak terlalu fasih. Itu juga Iya, iya. berangkat dari mungkin barangkali itu tadi sudah nasib ketika berprofesi. Dan saya mengawali karir memang di sebuah perusahaan Iya, iya. industri di manufacturing dan engineering company Oh, oke. gitu. Dan alhamdulillah Iya, memang itu adalah passion saya gitu. Oh, oke. Jadi sejak saya mengawali karir saya sampai kemudian saya pindah beberapa kali ke perusahaan-perusahaan baik nasional maupun multinasional. Iya, iya, iya. Alhamdulillah saya jalurnya masih konsisten di Masih konsisten di industri manufacturing industrial dan engineering gitu. Oh, oke, oke. Yang Iya, basisnya adalah rekayasa industri lah. Jadi kayak industri ya. Jadi itu background Iya, iya. profesi saya sampai saya pensiun. Pensiun juga masih di track Masih itu ya. di bidang itu. Oke. Meskipun pastinya perannya sudah makin ke atas itu kan peran manajemennya akan semakin besar. Makin besar gitu. ya. Iya. Jadi Bapak konsisten di bidang-bidang industri ya. Jadi Iya, industri permesinan segala macam ya Pak ya. Betul. Nah, kalau terakhir Bapak itu di bidang apa Pak? Terakhir sebelum pensiun itu Pak? Saya kebenaran masuk 10 tahun terakhir saya di board manajemen dari sebuah perusahaan yang bergerak di bidang supporting. Jadi supporting alat-alat berat untuk industri permesinan maupun ya. untuk oil and gas dan juga tambang. Oh, jadi alat berat tuh seperti beko, conveyor segala macam, kren segala macam gitu Pak? Iya, seperti itu. Kira-kira Mirip seperti itu, ya? tapi kami membuatnya yang lebih spesifik karena kami justru supporting dari pergerakan alat-alat itu. Jadi kami ngerancang sendiri, kami punya tim engineer. Tim engineer ya. Desain sendiri berarti ya? Desain merancang sendiri berdasarkan kebutuhan di Jadi lapangan. jadi customize ya Pak? Customize, betul. Oh, betul. termasuk keren-keren juga sama ya? Iya, termasuk. Tapi lebih cenderung buat industri-industri kayak oil and gas segala macam. Oil and gas, kemudian di tambang, supporting operational tambang. Lalu di industri sendiri gitu ya. Di perkebunan juga ada. Oh, gitu. Oke. Berarti kalau hal seperti itu kan kiblatnya kan ke Jerman ya Pak ya? Berarti pernah di training di Jerman nih kayaknya nih. Iya, kebenaran sih. Sebenarnya sih nggak harus Jerman gitu ya. Jadi alat-alat berat itu juga afiliasinya banyak sih. Iya, banyak sih ya. Amerika, kemudian Jepang juga mulai tapi robotiknya Pak ya. Betul. Tapi background knowledge sebagai mechanical maupun industrial ya. Automation, mechanical memang saya mendapatkannya selain tadi background saya di sini juga kebenaran saya termasuk waktu itu menjadi orang yang beruntung karena mendapatkan beasiswa untuk sekolah di Jerman. Saya pernah di sana. Nah itu tadi saya bilang tadi. Jadi saya sebenarnya di sana juga belajar tentang automation gitu ya. Teknologi manajemen dan production system. Tapi balik ke Indonesia ya karena situasinya berbeda gitu ya. Oke. Jadi Bapak di sana itu
sekolah berarti sekolah ya? Sekolah Jadi, dan kerja juga. Oh, udah bekerja atau pengalaman di industri juga. atau setelah selesai terus bekerja di sana ya, Pak ya? Iya, jadi kalau kebenaran Iya. di kami itu ketika saya misalnya kalau di sana itu mengambil satu di sini dikatakannya tugas akhir gitu Tugas ya, akhir atau ya. tesis lah ya. Iya, iya. Nah, kami dilibatkan dalam real project. Oh, magang gitu ya, seperti magang lah. Iya, jadi misalnya Mirip ada gitu ya. kan biasanya di sana tuh ada suatu institusi yang bekerja sama dengan industri. Jadi kalau university di sana tuh selalu bekerja sama Selalu dengan berencana dengan industri ya. Nah, misalnya katakan, let's say katakan ada satu pabrik mobil gitu ya, Mobil, ya, sedang mengembangkan feature baru gitu kan, Iya, iya. Nah, itu biasanya dibawa ke satu institusi jadi kami, lalu melibatkan apa universitas ya? iya, nah dari bagian-bagian itulah kemudian dijadikan semacam penelitian gitu loh. Oh, berapa lama tuh Pak dulu di sana Pak? Saya waktu itu hampir 5 tahun ya. Oh, lumayan juga ya. Lumayan. Lumayan Karena itu juga. tadi terlibat di dalam Iya, project real project gitu loh. Iya, iya. Gitu loh. Nah, sedangkan kondisi di sana itu untuk masjid komunitas muslim juga ini ya Pak ya? Atau agak sulit di sana itu gimana tuh? Ya, ini yang menarik. Jadi Iya, waktu saya tinggal di sana, relatively peraturan misalnya masjid itu juga nggak boleh terlihat gitu ya. Ya, jadi dulu masih itu ya, nggak boleh ya. Betul. Ada masjid Turki, tapi juga dibilang masjid juga sebenarnya enggak gitu ya. Nah, yang menarik kita waktu itu mahasiswa Indonesia punya masjid sendiri. Oh, Gitu. Masjidnya lucunya masjid itu sebenarnya bukan masjid. Jadi kita sewa sebuah ruang ya. di kawasan apartemen yang barangkali kalau orang sananya sendiri nggak terlalu suka tinggal di situ karena kawasan tua gitu ya. Kawasan tua ya. Jadi heaternya juga udah nggak ada. Oh, jadi disewa ya Pak gitu ya. Disewain ke kita. Oke. Dan itu nggak boleh, suara itu nggak boleh keluar. Apalagi azan gitu nggak boleh. Jadi udah azan di dalam aja nggak pakai mic berarti ya? Nggak pakai. Juga kalau Jumatan juga nggak boleh keluar suaranya gitu. Oh, jadi cuman pakai mic-nya di dalam aja berarti ya? Tapi yang menarik adalah dengan kondisi seperti itulah, ya termasuk saya gitu ya, jadi makin husuk gitu ya. Jadi makin pengen jadi datang gitu loh. Walaupun nggak mudah, nggak bisa setiap hari kan ke sana. Paling di waktu weekend, kadang kita nginep iktikaf di sana, nggak tergantung dari hari Ramadan gitu. Jadi kadang-kadang kita isi seperti itu. Jadi itu sih sebenarnya yang membuat saya waktu itu, ternyata enak juga ya berkegiatan di masjid. Walaupun sejak kecil sebenarnya saya udah kenal masjid. Udah kenal masjid ya Pak. Cuma ini kan beda ya Pak, beda negara, beda budaya. Iya gitu. Segala macam. Betul. Iya. Nah, Bapak sendiri setelah pensiun ya? Iya. Nah, pensiun ini coba mencari kegiatan lain atau apa nih Pak? Iya betul. Jadi sebenarnya kan usia saya sekarang udah di atas 60 ya. Iya. Jadi saya pikir kalau melihat dari kawan-kawan saya yang juga bekerja di luar dan yang saya tahu juga gitu di luar itu kan usia pensiun itu kan di atas 67 gitu ya, 67, 65 itu baru pensiun. Artinya sebenarnya dalam konsep kita, terutama saya berpandangan, pensiun itu menurut saya hanya ada di dalam tatanan tata kelola peraturan lah ya. Peraturan betul. Tapi sebagai manusia kan sebenarnya kita juga nggak boleh menyatakan diri kita harus kemudian selesai. Sebenarnya masih produktif sebenarnya ya. Iya gitu loh. Cuman memang kita harus bisa menakar. Artinya gini, tujuannya dulu dengan sekarang beda. Ketika waktu kita masih baru mulai nikah, kan ada yang visinya beda ya. Kita punya keluarga, terutama anak-anak harus kita kita rawat dengan benar kan itu amanah. Dan alhamdulillah anak saya semua sudah selesai, sudah mandiri. Nah, jadi sekarang saya dan istri saya memikirkan bagaimana kehidupan ini kemudian. Jadi the second inilah gitu ya. Harus berjalan. Tapi tanpa mengurangi aktivitas, kita tidak boleh juga lepas dari bagaimana kita kontribusi kita kepada, kalau dulu mungkin lebih banyak keluarga, sekarang waktunya juga kita kalau bisa banyak buat bermanfaat lingkungan orang kita, lain dan lingkungan. Gitu. Nah, di dalam perspektif itulah kemudian relatifly lebih mudah saya memilahnya. Artinya saya nggak perlu ngoyo lagi. Bukan kita hidup nggak perlu nggak perlu uang gitu ya. Tetap itu perlu gitu ya. Tapi tidak dengan seperti dulu lagi target-targetnya. Nah,
Karena passion saya kebenaran, tadi saya bilang makanya saya bukan teknik mesin, real teknik mesin. Saya tuh sangat senang dengan passion saya itu dalam bidang talent development gitu loh. Jadi artinya people development lah. People development. Nah, berangkat dari situlah kebenaran saya dari sejak muda bergerak di bidang industri itu saya aktif di himpunan alat-alat berat Indonesia. Jadi himpunan industri alat berat Indonesia. Kami bersama kawan-kawan di sana kemudian punya aktivitas dalam perspektif dalam kegiatan pelatihan ya. Kemudian melakukan sertifikasi kompetensi. Gitu. Artinya mengembangkan kompetensi profesi yang terkait dengan bidang industri manufacturing dan engineering di alat-alat berat khususnya, walaupun itu bisa dipakai untuk engineering lainnya gitu. SDM-nya, jadi ke SDM-nya apa ya, lebih cenderung ke SDM ya? Iya, jadi talent development lah, seperti itu. Oke. Itu sih yang utama. Selain kemudian saya juga ya itu tadi kan itu kan nggak tiap hari Mas ya. Jadi di waktu-waktu sisa itu kebenaran juga karena juga saya punya kemampuan selain background saya tadi. Waktu saya sekolah di sana saya punya pengetahuan di bidang automation, kemudian technology management, lean management, business process. Gitu. Jadi akhirnya di waktu tersisa kebenaran juga ada satu perusahaan gitu yang meminta saya untuk, ya saya sih mengatakannya bukan konsultan yang terlalu besar lah konsultan, tapi semacam partner lah ya, partner buat mereka untuk bagaimana sih membenahi baik mulai dari bisnis prosesnya gitu ya, kemudian manajemennya, dan yang paling gitu ya Pak, seperti ISO ya, seperti mirip-mirip ISO ya. Belum sampai ke ISO-nya. Belum ke ISO, jadi tapi tata kelolanya. Betul. Karena kebenaran perusahaan ini kan middle ke bawah ya, bukan perusahaan besar. Jadi saya coba berusaha membantu sebagai partner di sana, dan juga kebenaran timnya kan banyak anak muda. Jadi selain itu saya jadi semacam jadi kayak motivator mereka lah. Jadi gitu. Semangat juga ya. Jadi semangat gitu. Jadi kayak memberikan sharing apa yang saya punya, pengalaman di satu sisi. Menjadi partner mereka untuk membangun perusahaan yang nantinya menjadi masa depannya mereka. Gitu loh. Dan mereka kan mestinya talent yang nantinya menggantikan kita kan dalam kalau perusahaan itu makin besar kan akan menampung banyak karyawan juga, orang-orang juga kan talent muda. Betul. Jadi itu kemudian juga ada beberapa kegiatan lagi yang saya juga ikut diajak biasanya sama baik mantan pembimbing saya gitu ya. Kebenaran saya juga punya pengalaman di bidang tata kelola. Jadi kami juga pernah punya pekerjaan bagaimana menjadi pendamping sebagai asesor gitu ya. Untuk perusahaan yang mau jadi perusahaan publik dalam bidang GCG, Good Corporate Governance gitu loh. GCG jadi itu tahun lalu, tapi udah setahun itu. Lalu kemudian kita coba bantu dengan beberapa kawan juga, ya alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah diterima dan punya manfaatnya lah. Ada manfaatnya. Nah, Bapak ini sempat ya Pak, kemarin ngambil sekolah lagi nih Pak ya, ekonomi syariah nih Pak ya. Kayaknya masih belum puas dengan itu, akhirnya ini sekolah lagi ya Pak, yang cari ilmu baru ya. Jadi ekonomi syariah kemarin ya Pak ya, jadi sudah selesai. Perbankan ekonomi syariah. Jadi perbankan ekonomi syariah. Ya itu ceritanya jadi gini sih, itu kembali ya. Jadi saya bilang tadi kan, saya nggak mau setelah selesai dengan profesi selesai menjadi katakan profesional gitu ya. Lalu berhenti, setelah pensiun itu berhenti total. Nah, saya ingat banget ketika itu di awal pandemi itu kan, Waktu itu kebenaran putra saya yang pertama itu manajemen trainee di sebuah bank. Nah, salah satu program manajemen trainee-nya adalah disekolahkan lagi di SBM. ITB. SBM ITB ketika pas lagi COVID, dia online kan. Nah, saya baru pertama kali juga ngeliat tuh yang namanya online kuliah online gitu. Online ya. Itu hari Sabtu.
Nah, saya waktu itu bingung kan, nih ngapain sih kita di rumah doang gitu. So, anak saya bilang, ya sini ya ikutan ya. Karena kemudian memang saya dengan anak-anak saya sering diskusi dalam hal apapun. Termasuk diskusi soal buku-buku gitu ya. Nah, saya ikut lah gitu kan. Itu berjalan kira-kira setahun. Terus tiba-tiba udah selesai anak saya tuh cepat banget gitu ya. Saya bingung nggak kemana lagi nih, COVID masih bergema waktu itu kan. Mau ngapain lagi nih? Gitu. Iya, dilala kemudian kawan saya menawarkan, ini ada university swasta yang bisa online katanya, mau ikutan nggak? Apaan? Perbankan ekonomi syariah gitu kan? Perbankan ekonomi syariah gitu kan? Terus terang memang saya sih waktu masih muda senang dengan bidang ekonomi gitu. Jadi apapun, memang saya tuh senang baca buku dan apapun saya senang gitu ya. Nah akhirnya udahlah daripada nganggur gitu kan, saya ikutan. Tadinya sih cuma sekedar buat ikutan aja. Akhirnya selesai juga ya Pak? Iya, nggak terasa 1,5 tahun. Terus, nah yang menariknya pada saat itu bingung kan. Itu kan biasanya kalau sekolah tuh yang paling malas itu kan di ujungnya kan ya, bikin penelitian kan. Bikin penelitian ya. Nah terus saya pikir carilah tempat yang kira-kira gampang gitu kan. Dan buat saya ini kan agak baru gitu ya dalam bidang ekonomi. Cara penelitiannya kan beda. Cara membuat tesis itu beda dengan ketika saya teknik lebih simpel gitu kan ceritanya. Lebih simpel gitu kan. Lebih banyak kan. Iya. Ada aturan-aturannya inilah, penelitian kualitatif, kuantitatif macam-macam. Tapi menarik. Ya udahlah saya jalanin gitu, saya coba akhirnya kebenaran saya ngambil bidang pemberdayaan. Jadi zakat produktif itu. Nah, temanya adalah studi kasusnya di Bank MRBJ itu, Bank Infak itu. Bank Infak MRBJ. Nah, disitulah kemudian saya ngambilnya bidang jenis penelitiannya apa ya? Yang saya feeling saya gampang gitu kan, yang gampang aja lah, kualitatif gitu kan. Datanya nggak banyak, tapi konsekuensi kualitatif itu harus terjun ke lapangan, harus paham ya gitu. Betul. Akhirnya ambil di situ dan itulah kemudian yang membuat saya makin ternyata di balik tembok sini banyak ternyata yang harus disantunin, harus dipikirkan, ternyata banyak sekali yang. Jadi balik tadi kenapa saya sekolah sebenarnya itu tadi sih nggak sengaja aja, bukan wah pengen sekolah dulu. Mengisi kekosongan gitu ya. Iya, tapi alhamdulillah jadi bermanfaat dan itu sampai sekarang saya pakai itu. Nah, kalau keseharian itu hobi Bapak apa nih Pak? Hobi? Ya, misalnya olahraga atau apa nih Pak hobinya Pak? Jadi di klaster kami itu ada semacam tempat gitu ya, udah ada atapnya gitu ya, terbuka tapi ada. Dan kita tuh biasa main pingpong di situ. Nah kebenaran saya dari sejak kecil memang hobinya main pingpong. Selain waktu kecil kan saya olahraga tuh hobi banget. Saya pernah ikut sekolah sepak bola gitu kan. Bahkan saya berhenti main bola itu waktu saya kuliah di Bandung itu, saya masih masuk divisi 2 tuh sepak bola. Jadi itu yang saya jalanin sama teman-teman sambil main-main aja gitu. Nah lepas dari itu biasanya saya cuman jogging, lari, sekuat saya lah paling sekitar maksimum 10 kilo gitu. Itu aja sih kegiatan olahraganya. Kalau badminton saya udah nggak terlalu berani karena memang badminton ada high beresiko impact ya. Kan saya juga pernah HNP juga gitu. Jadi lebih banyak main pingpong sama teman-teman di Kilas, main sepeda gunung. Nah itu saya tuh pernah diprotes gitu, kok udah 60-an masih naik sepeda gunung turun gitu kan, bahaya kan. Betul. Saya bilang enggak, sepanjang saya sama bapak-bapak saya berani, saya bilang karena dijagain. Dan mereka juga umurnya hampir sama kan. Mereka jauh di bawah saya. Artinya masih aman lah, nggak yang ekstrim sekali. Tapi buat saya tuh yang paling penting kan silaturahimnya kan. Juga kan nggak profesional banget, kita mainnya santai. Yang paling penting tadi kalau dibilang olahraga, ya olahraga santai lah kayak gitu. Oke Pak. Berarti sekarang anak-anak sudah selesai semua ya Pak. Jadi anak-anak sudah mandiri lah ya, anak-anak sudah mandiri ya. Jadi tinggal berdua aja di rumah ya Pak. Tinggal sama istri. Sama istri ya. Oke Pak. Untuk ini sendiri Pak, kan waktu itu Bapak tinggal sampingnya masjid gitu ya. Terus pindah ke Puri Bintaro, ada masjid, ada musola lah di sana gitu. Tiba-tiba tinggal di Kebayoran Residensi dan masjidnya nggak ada gitu. Nah
Nah itu ceritanya kan Bapak termasuk founder lah ya, founder berdirinya MRKR lah gitu ya. Itu ceritanya gimana tuh Pak? Akhirnya bisa ngebentuk masjid yang besar ini tuh gimana Pak? Singkat ceritanya nih Pak. Jadi apa namanya? Sebenarnya saya bukan inisiator ya, tapi inisiatornya teman-teman dari saya ingat banget tuh ada teman-teman dari Kebayoran Garden. Jadi awalnya sebenarnya gini. Kita memang belum ada masjid di sini. Iya. Tapi saya ingat banget di Kebayoran Garden itu ada bahkan pada saat peresmiannya saya hadir, ada musola, gitu ya, musola namanya apa saya lupa, musola di Kebayoran Garden itu. Nah, saya biasanya kalau itikaf di sana, kalau pas bulan puasa sering di sana. Karena nggak keburu kalau ke MRBJ, gitu ya, walaupun kadang ke MRBJ juga. Betul. Nah dari kumpul-kumpul di situ kemudian tercetuslah gitu ya. Iya Pak. Kayaknya di sini udah banyak nih komunitas, karena saya ingat juga berdiri juga musola di View. Di View ada juga. Lalu lanjut lagi ke Essence gitu kan. Betul. Jadi kita tuh ya keliling-keliling gitu aja gitu. Betul. Tapi saya lebih banyak di garden gitu loh. Karena lebih dekat, dan pada saat itu saya melihat suasananya enak banget gitu kan. Betul. Kadang ada kajian juga di situ ya. Betul. Nah dari situlah kemudian teman-teman di komunitas itu punya ide bagaimana membangun masjid gitu loh. Nah pada saat itu kebenaran tempat kami juga salah satunya dijadikan tempat diskusi-diskusinya. Saya ingat banget sekitar 2017 mulai dijalankan gitu ya. Dari 16 sebenarnya udah mulai ada idenya. Ketuanya Pak Salim, apa namanya, warga Kebayoran Garden. Lalu saya kebenaran juga pada saat itu jadi ketua RT di Vilas. Oh, ketua RT. Jadi mau nggak mau ya harus aktif kan menggerakkan itu. Dan ternyata nggak sulit ketika itu apa namanya menyimpulkan bahwa kita butuh masjid dan kemudian berikutnya kita bagi-bagi tugas gitu. Nah kebenaran saya dapat tugas karena saya ketua RT, saya bantu apa namanya kawan-kawan yang jadi ketua donatur. Jadi saya ketua donatur tapi penggalangan donatur tapi di klaster kami gitu. Karena setiap klaster punya target-target. Selain kemudian akhirnya saya juga ikut membantu dalam pengawasan pembangunannya. Nah, tapi intinya itu dan alhamdulillah itu cepat sekali gitu loh terkumpul apa namanya donasi, ada sekitar saya masih punya catatannya hampir 400-an. 400-an, iya. Dan kalau kita cerita dengan teman-teman gitu ya, yang aktif juga dalam menggerakkan dan membangun masjid, itu 1,5 tahun, hampir 2 tahun dari mulai penggalangan dana sampai selesai, itu luar biasa itu. Dengan masjid, ya boleh kita katakan semegah seperti ini. Gitu. Jadi cerita simpelnya memang ada kebutuhan itu. Gitu. Dan kebenaran juga teman-teman yang tinggal di Kebayoran Residen ini kan sebagian besar juga bukan orang baru ya di Bintaro. Mereka orang lama tinggal di kawasan tertentu, akhirnya mereka seperti mirip kayak Bapak tadi gitu. Dan alhamdulillah ada masjid nih gitu. Alhamdulillah orang-orang yang memang ya boleh dikatakan senang untuk datang ke masjid. Ke masjid Makanya kemudian jadi mudah gitu. Akhirnya jadi mudah ya Pak. Akhirnya dihimpun dari berbagai klaster-klaster, akhirnya terbentuknya masjid itu ya. Alhamdulillah. Akhirnya jadi juga masjidnya Pak ya. Dan yang menyenangkan adalah meskipun sudah ada beberapa musola, dan relatif itu kan mereka juga baru bangun gitu betul. Tapi tidak ada artinya satu hambatan, bahkan support DKM-nya mereka tuh pengurus-pengurus support banget, bahkan menjadi inti dari kepengurusan di awal-awal MRKR ini. Itu sih yang menyenangkan sebenarnya. Jadi memang kebutuhannya tuh yang sama-sama, akhirnya pingin ada masjid. Betul. Nah terus dengan adanya masjid ini semakin senang ya Pak ya, apalagi jaraknya dekat dengan rumah ya Pak ya. Iya betul. Nggak perlu bangun musola lagi Pak ya. Nggak perlu lah. Nggak perlu ya. Betul, dan itu menarik juga. Dan kami sempat. Tapi sempat mau bikin musola waktu itu ya Pak? Iya, di klaster kami tuh sempat gitu loh. Cuman waktu itu saya ketua RT kan. Saya sempat bilang, apa perlu ya katanya kan. Kebenaran sih. Klaster kami kan fatsunnya nggak terlalu banyak. Nggak kayak Garden punya fatsun yang relatif
Dan ya itu tadi, alhamdulillah pas begitu lagi hangat-hangatnya itu tiba-tiba muncul ide itu, ya udah, jadi malah mendukungnya ke Malah situ. sekalian aja Pak. Jadi pengen musola nggak jadi, akhirnya posisinya sekalian gitu. Ya itu bersyukur lah saya waktu itu, kita bersyukur lah. Saya juga sebagai ketua RT waktu itu, jadinya malah nggak sulit gitu. Ya, jadi sekalian, jadi teman-teman lagi, tetangga tuh lagi semangat-semangatnya, akhirnya digiring ke masjid yang besar itu semakin semangat ya. Iya betul. Masya Allah. Iya. Nah, jadi bisa ditarik kesimpulan, sekarang jadi seneng nih Pak, jadi ke masjid ya. Jadi hampir kalau ada waktu tuh memang jamaah di MRKR terus ya Pak ya? Ya insya Allah. Masjidnya nyaman. Insya Allah, walaupun nggak se istiqomah beberapa teman-teman yang saya salut kadang-kadang itu mesti jadi contoh lah jadi buat contoh. Kita. Iya. Oke Pak. Nah, waktu awal pendirian itu Bapak tuh dulu kalau nggak salah sempat jadi ketua ya Pak ya? Jadi ketua. Jadi waktu itu menggantikan Pak Bambang Pri ya Pak kalau nggak salah ya? Oh iya. Ya, jadi Bapak dulu sempat jadi ketua tuh, gimana ceritanya tuh Pak dulu Pak? Jadi sebenarnya itu tadi ya, dari awal pendirian kan 2017 itu sebenarnya udah mulai terbentuk yang namanya yayasan dan DKM sekaligus. Yayasannya ketuanya waktu itu Pak Bambang Rianto, ketua RW juga kalau tidak salah ya. Lalu kemudian ketua DKM. Jadi ada yayasan, ada DKM. Dulu ada yayasan, ada DKM betul. Nah, ketuanya itu adalah Pak almarhum Pak Bambang Priyono. Pak Bambang Priyono ya. Nah, saya sendiri pada saat awalnya itu sebenarnya salah satu ketua bidang atau divisi pelayanan dan pemberdayaan umat. Di situ sebenarnya awalnya. Iya. Nah, dalam berjalannya waktu, ini kan cepat ya. Jadi pada saat itu memang masjid kita tuh luar biasa gitu ya. Saya ingat banget. Dan saya kebenaran yang jadi ketua, waktu awal peresmian saya jadi ketua panitia peresmian. Lalu lanjut jadi ketua Ramadan. Terus lanjut lagi jadi ketua Idul Kurban gitu ya. Dan saya melihat pada saat itu, sepertinya emang masjid ini nih, seperti apa ya, kalau bahasa di medsos itu cepat viralnya gitu ya. Pengennya cepat langsung gitu. Iya, jadi semuanya serba instan pengennya. Serba instan pengennya gitu. Dan ketika itu memang didukung banget karena ya alhamdulillah kita di sini komunitasnya kan komunitas yang secara potensial memang seharusnya hal-hal beginian sangat cepat ya, betul. Begitu kita punya kesamaan visi misi gitu ya, tujuan udah cepet lah. Di sini apa sih yang nggak ada gitu ya. Jadi orang luar pun melihatnya seperti itu. Oh, ada masjid sejuk, keren gitu kan. Itu lingkungan yang ya quote unquote cukup premium lah ya gitu ya. Dan juga orang-orangnya juga mau profesional gitu ya. Nah, dan itu memang kita buktikan di awal Ramadan itu, saya sebagai ketuanya dan didukung oleh waktu itu almarhumah Ibu Ella juga ya. Jadi kita tuh bertiga itu udah jadi kayak apa ya, kayak kalau main bola itu tektokannya enak banget. Tektokannya iya. Dan yang amazed buat saya adalah programnya cepet banget banyak gitu. Tiba-tiba kita bekerja sama dengan teman-teman musyawarah. Adalah kajian-kajian dari Ustadz Abdul Somad gitu yang orang lain aja susah gitu. Susah kita bisa masuk lah di masuk ke sini. Kemudian ada Salim Afila juga udah masuk waktu itu. Ada Hanan Ataki. Ada Hanan Ataki yang sampai ribuan ke depan. Wah, luar biasa lah waktu itu emang dan kita semua bahu-membahu gitu ya. Tapi ada satu hal yang lupa pada saat itu dan itu disadari banget oleh almarhum Pak Bambang Priyono dan ketua yayasan kita waktu itu. Kenapa? Fondasi kita belum kuat nih. Jadi organisasi kita waktu itu ya baru sekedar comot-comot aja gitu. Ada di dalam kertas ada gitu ya. Tapi kita belum punya belum punya tata kelola yang relatifly misalnya setiap bulan tuh kita harus evaluasi. Tapi ya nggak apa-apa, itu kan namanya juga baru kan, apalagi diresmikan oleh wali kota gitu. Dan wali kotanya pun pada saat Ramadan itu beberapa kali ingin sholat di sini gitu kan. Dan di malam 10 hari itu saya ingat banget, malam 10 hari terakhir itu jamaahnya bisa sampai 900-an. Dan saya sama almarhumah Bu Ella itu tektokan tuh, makanan kurang, tambah lagi. Kita seperti itulah. Jadi dengan organisasi yang masih baru, tapi maksudnya itu udah ramai sekali ya. Jadi, betul. Jadi mau harus gerak cepat segala macam. Betul. Itu kan di bulan April, kalau nggak salah April, Mei. Nah kemudian setelah Idul Kurban itulah, almarhum Pak Bambang itu menyatakan pada saya, Pak Barawan, kita nih harus punya tim kecil
Iya, iya, iya. Untuk menjadi, beliau mengatakannya, ini bukan bahasa saya, beliau mengatakannya think tank. Iya, iya. Think tanknya MRKR. Iya, iya. Akhirnya saya langsung mengerti karena saya juga kan bergerak di bidang itu gitu ya. Itu ya. Kita harus saya waktu itu bahasanya merefokus lagi lah tentang visi misi gitu ya. Betul. Lalu kemudian saya ditunjuk oleh ketua yayasan maupun ketua DKM itu Pak Bambang Priyono Almarhum sebagai ketua dari tim think tank ini yang akan melihat itu semua. Makanya kemudian saya ajak, jadi saya minta izin, kemudian ada Pak Denny Siregar, kemudian ada Pak Indra, ada Pak Junison, gitulah. Kita aktif lah diskusi, membuat visi misi lagi gitu loh. Dan salah satunya yang pernah juga nilai-nilai segala macam ya. Nilai-nilai seperti itu. Dan termasuk organisasinya. Tapi kemudian itu sedang berjalan, terus kan COVID kemudian akhirnya juga agak kegiatannya agak sedikit pasti berhenti ya. Betul. Dan ketika itu takdir mengatakan bahwa almarhum Pak Bambang Priyono kan akhirnya dipanggil gitu. Itu kita juga, saya ingat banget waktu itu kita sedang semangatnya ternyata COVID dan Pak Bambang tugas beliau udah selesai, jadi sudah dipanggil oleh Allah. Dan akhirnya mau tidak mau karena situasinya juga memang dalam keadaan darurat, saya diminta oleh ketua yayasan lah untuk menggantikan sampai masanya berakhir. Nah di kala itulah memang pada saat itu ada masa yang sulit lah ya. Sulit saya juga mengerti di COVID, kemudian ini mulai berkembang, gitu, mulai warga juga mulai banyak. Betul. Dan saya pikir pada saat itu memang saya juga mungkin banyak kekurangannya dalam memberikan komunikasi. Pada akhirnya kurang begitu efektif lah berjalan. Tapi alhamdulillah setelah COVID ini kita mulai lagi berjalan. Dan itu sebabnya ketika masa di 2022 itu saya juga bilang ini kita harus memberikan kesempatan kepada yang lebih muda lagi agar ada regenerasi. Dan saya lihat juga yang muda-muda di sini kan relatif kuat lah kemauannya gitu ya. Terus juga bahkan kadang saya sendiri banyak belajar lah. Tadi saya bilang istiqomah dalam datang ke masjid gitu ya. Jadi itu yang kemudian yang membuat saya akhirnya berketetapan nih pas masanya berakhir harus ada lagi pergantian. Nah, memang pada saat itulah yang saya katakan tadi. Jadi tadi awal pendirian, lalu awal transformasi. Nah, saat ini mestinya menjadi awal dari 2023 ke sini ya. 2023, ini betul. Saya lihat luar biasa nih perubahannya, bagus banget. Dan ini yang kita katakan bagaimana kita mulai berlari nih. Gitu. Tapi sekali lagi tetap masih ada beberapa hal yang harus kita benahi di fondasinya. Betul. Jadi itu sih Pak Mas Santo. Jadi akhirnya ada perubahan organisasi dan ditunjuk ketua yang baru ya, dan Bapak masuk dalam Dewan Pembina ya Pak Pembina. Betul. Nah, mungkin sebelum kita tampilkan yang tadi Bapak cerita bahwa Bapak ditugaskan dan membuat suatu produk mengenai visi misi, nilai-nilai, tata kelola segala macam, mungkin ada baiknya kita minum dulu Pak biar nggak haus. Terima kasih. Silakan Pak. Kita minum dulu. Mungkin ditampilkan kali ya supaya lebih mudah, sekaligus juga untuk bisa ditayangkan agar warga Kebayoran Residen dan jamaah Masjid Raya Kebayoran Residen bisa mengetahui mengenai tata kelola masjid, visi misi, organisasi dan lain-lainnya. Jadi value-value ada di MRKR gitu Pak. Ya kurang naik Kak. Nah ini salah satu yang sudah disiapkan ya. Iya. Ya, nah jadi gini, silakan Pak. Ini saya senangnya gini di kepengurusan yang baru juga gitu ya. Ini kan sebenarnya bukan hasil kerja pembina ansih gitu ya. Tapi ini kan kita kan punya ada yang namanya pembina, kemudian ada pengurus dan pengawas. Lalu ada pengawas dan ada pengarah lah istilahnya, kalau Dewan Syariah dulu kita katakan pengawas. Jadi kita mengatakan bahwa
kita ini harus jalan bersama. Jadi mungkin yang teman-teman atau para jamaah kita yang belum banyak mengetahui adalah bahwa sebenarnya di MRKR ini Dewan Pembina itu dan Dewan Pengawas, betul, termasuk dengan pengurus, ini adalah sebuah segitiga yang bekerjanya itu beriringan gitu. Betul. Jadi Dewan Pembina itu punya tugas, kita punya ada sekitar 5 Dewan Pembina, 6 atau 5 saya lupa ya kalau nggak salah, dan kita punya, let's say katakan ada 7 divisi, gitu ya, atau pilar. Nah, jadi masing-masing pembina ini dan pengawas itu mendampingi, gitu, mendampingi divisi masing-masing. Dalam hal ini membantu ketua yayasan, sekretaris yayasan dan bendahara yayasan yang menjadi pilar yang yang ditunjuk oleh pembina gitu kan. Betul. Karena di dalam ADART kan pembina punya kewenangan untuk menunjuk 3 pilar itu, tiga komponen itu. Maka disinilah yang agak berbeda nih barangkali ya. Saya tidak tahu persis kalau di masjid-masjid lain, tapi kita mencoba nih. Nah, oleh sebab itu kita melihatnya dari, saya selalu mengatakannya dengan melihat secara umum seperti sebuah korporasi. Barangkali ada yang mungkin tidak terlalu suka dengan bahasa seperti ini. Betul. Tapi ini bukan berarti kita harus mirip-mirip corporate gitu ya. Tapi paling tidak kalau kita lihat di sini, ini kita mencoba melihat secara metodologi bisnis model kanvasnya lah ya. Jadi kalau kita lihat kan sebenarnya ini sebuah masjid. Kalau kita katakan kalau kita bilang masjid itu kan masjid kan berbisnisnya dengan Allah ya. Berbisnis dengan Allah, betul. Nah, di sini kita punya visi lah, katakan punya bahwa menjadi masjid persatuan, di mana misinya adalah membangun kebaikan umat. Nah, kalau produk ini adalah produk yang mau kita jual gitu sebenarnya. Betul. Jadi yang di sebelah kanan itu adalah yang nantinya kita tawarkan kepada yang harus dinikmati oleh stakeholder kita, salah satunya jamaah kita. Di mana kita harus punya value sebenarnya, yang kita tawarkan kan value-nya ya. Apa sih yang mau kita tawarkan? Nah, di MRKR ini kita menawarkan ada 3 poin penting, 3 pilar penting. Satu, sebagai rumah ibadah, gitu ya. Lalu kemudian sebagai rumah ilmu, dan yang terakhir sebagai rumah silaturahim. Lalu dengan apa kita mencoba menawarkan itu, menyampaikannya kepada jamaah, maka dengan program kerja. Kita punya program kerja namanya ada yuk sedekah, ada yuk subuh, sekarang ada gerakan subuh. Betul. Relatif sekarang lebih banyak gitu ya. Ada yuk ngaji gitu ya. Termasuk di sini ada taksin anak, ada 2 metodologi itu luar biasa keren tuh. Lalu ada yuk zakat dan ada yuk lainnya lah atau gerakan gitu ya. Nah, ini yang kita coba sampaikan kepada masyarakat agar masyarakat atau jamaah ini berpartisipasi. Nah, tentunya ini diperlukan sarana. Nah, kalau kita lihat sarana kita kan relatifly cukup dari sisi physically ya, nyaman, sejuk gitu ya. Lalu yang paling penting juga kita udah mulai masuk kepada media-media yang digital yang udah umum dipakai ini semuanya. Nah, dengan basis inilah kemudian itu yang kita tawarkan kepada jamaah. Dan kita berharap dari sana ada keberlangsungan, ada partisipasi yang kita sebut partisipasi aktif dari warga Kebayoran Residen khususnya, apalagi jamaah di luar itu. Nah, ini tentunya tidak akan mungkin bisa jalan kalau yang sebelah kiri nggak ada. Apa itu? Pertama tentunya kita punya tata kelola gitu ya. Jadi kita punya organisasi. Itu tadi yang saya katakan, Mas Santo. Jadi kita sekarang udah lumayan nih, udah bagus lah ya, udah mulai tata kelolanya udah bagus, organisasi udah ada gitu ya. Dan bahkan kalau saya lihat sekarang kantor aja relatifly harum, bersih gitu ya. Tertata bagus lah. Lalu kemudian juga ruang meeting juga bagus sekarang gitu ya, tertata. Nah, di sini harus ada organisasinya. Siapa organisasi itu? Tadi ada yayasannya, DKM sekarang kita udah nggak ada gitu ya. Karena yang namanya DKM itu ya yayasan harian gitu kan. Betul. Lalu ada PIC di masing-masing klaster yang menjadi jembatan kita. Baik lewat ibu-ibu maupun lewat bapak-bapaknya juga. Ada juga dewan-dewan semacam dewan pakarnya gitu. Ada RT RW yang menjadi juga link-link kita, jembatan-jembatan kita. Dan yang paling penting ada donatur, ada muzakinya gitu. Nah, organisasi inilah kemudian yang membackup proses kerja kita, dapurnya. Apa sih proses kerja kita? Kita harus punya rencana kerja, lalu punya pelaksana kerja. Nah, disinilah pengurus banyak
peran penting di mana kita sebagai pembina mendampingi gitu ya. Dan pengawas. Lalu kemudian tentunya ada evaluasi dan laporan hasil kerja. Kalau kita lihat lebih transparan nih kan, ada keuangan juga udah transparan, kita bisa lihat, udah audit juga gitu. Nah, dan yang paling penting lagi, layaknya sebuah organisasi, seperti juga sebuah perusahaan, masjid tentunya nggak bisa berdiri sendiri. Kita punya partner-partner. Partner yang paling simpel ada tadi. Dan mengisi kajian kita pasti berpartner dengan para ustadz kan. Para ustadz, betul. Dan mengisi kemakmuran juga kadang kita berpartner, bukan kadang, sering banget kita dengan para pesantren-pesantren kayak gitu ya. Lalu yang tidak kalah penting tentunya apa namanya aparat Pemda, kepolisian, berkali-kali bahkan kita juga bekerja sama dengan mereka. Beliau-beliau itu gitu. Dan banyak lagi lembaga-lembaga yang bisa menjadi partner-partner kita. Dan ini yang kita sebut adalah sebuah ketahanan atau cost-nya lah kalau dalam perusahaan. Betul. Apa itu tata kelola dan budaya kerja. Nah, coba deh kita coba lihat berikutnya. Ini gambaran gampangnya gini. Nah, jadi tadi itu ya. Kalau kita lihat itu tadi program kerja apa sih? Nah, saya fokus pada yang rumah silaturahim. Saya fokus pada itu dulu karena yang rumah ibadah kita udah tahu lah banyak. Lalu kemudian juga rumah ilmu juga ada. Nah, sekarang kalau kita lihat ini sekarang kita punya program ada namanya Rumah Kebaikan. Ini sebagai contoh saja. Lalu ada program kerjanya apa? Itu tadi di Rumah Kebaikan itu ada 3 pilar. Ada taksin, kemudian ada bimbingan belajar, ada dan pendidikan gitu, bantuan pendidikan. Lalu kemudian ada juga yang namanya keterampilan. Itu yang akan kita sampaikan. Nah, untuk sampai kepada sana kita harus punya tadi tujuan. Sebenarnya tujuannya tadi sama lah, berbagi kebaikan dalam kegiatan ekonomi dan peduli lingkungan gitu ya. Nah, kita harus punya proses kerjanya. Proses kerjanya itu bukan cuma sekedar kegiatannya apa saja, tapi harus ada indikatornya. Yang paling penting adalah budgetnya. Jadi kita harus punya itu, punya budget, gitu ya. Nah, didukung tentunya oleh organisasi kita yang saya pikir organisasi kita udah oke lah. Nah, kemudian partner kerjanya apa sih? Banyak. Kita udah beberapa kali membuat perjanjian kesepakatan kerja, mulai dari katakan masjid MRBJ atau masjid lainnya, ada Forsil, betul. Bahkan kita juga menjadi menjadi tempat di mana dilakukanlah penelitian oleh University PTIQ, betul. Gitu. Dan inilah juga di sini di Rumah Kebaikan ini basisnya adalah penelitian. Gitu. Lalu kemudian kita juga dengan beberapa institusi kesehatan kayak IPI, wakaf, sinergi, dan beberapa pesantren termasuk musyawarah untuk kegiatan berikutnya. Nah, ini kemudian yang nantinya menjadi menjadi sebuah kegiatan yang kita berharap partisipasinya akan lebih banyak lagi gitu. Yang kita harapkan sih seperti itu. Ini yang mestinya dirasakan bukan saja oleh warga Kebayoran Residen, tapi juga oleh para jamaah MRKR. Artinya jamaah MRKR sendiri bisa aktif, baik sebagai partisipasi aktif sebagai peserta dalam hal kepanitiaan, atau bahkan juga sebagai supporting donaturnya, muzakinya, betul. sehingga bisa berbagi kepada masyarakat di sekitarnya. Gitu. Nah, kalau kita lihat di yang boleh diturunin lagi, ya. Terus aja. Nah ini, terus ya, terus lagi. Nah ini kira-kira yang ini nih, naikin dikit. Tadi turunin dikit. Nah ini, jadi ini yang saya katakan tadi. Jadi ini Rumah Kebaikan dengan 3 pilar, karakter, kemudian pendidikan dan keterampilan. Kita konsentrasi memang pada generasi-generasi muda. Jadi bagaimana membangun akhlak, bagaimana membantu terutama generasi muda yang kurang mampu, ya. Nah di akhir ujungnya kita berharap, coba terus lagi ke bawah. Nah, berharap seperti ini kira-kira. Kita saat ini kan di Rumah Kebaikan ini juga sedang membangun yang namanya prenatal center ya. Prenatal center. Betul. Jadi bersalin rumah sehat. Rumah sehat ya. Di mana di sini cikal bakal generasi-generasi sehat lahir gitu kan ya. Di sini, betul. Lalu kemudian didukung oleh pendidikan gitu ya. Dan pada akhirnya kemudian juga kita berikan keterampilan dengan pemberdayaan, dan pada akhirnya kita berharap menjadi Gen Z trainer lah. Generasi-generasi trainer lah, entrepreneur lah. Yang bisa mandiri. Jadi ini sih kira-kira salah satu contoh tadi ya, salah satu contoh dari 3 pilar, ada rumah ibadah, rumah ilmu, rumah kebaikan. Dan ini contoh dari Rumah Kebaikan yang saat ini kita sedang
sedang berusaha untuk memperkenalkan dan menjalankan ini. Dan kebenaran di sini saya mendampingi di divisi pelayanan dan pemberdayaan umat yang dipimpin oleh Pak Indra Jaya. Pak Indra Jaya. Nah, kebenaran juga Iya. ini masih kita gabungkan dengan lembaga UPZ-nya kita. UPZ ya, betul. Gitu. Betul. Kira-kira gitu, Mas Santo. Ya, ya. Jadi memang perkembangannya memang lumayan signifikan ya. Bahkan beberapa kali kita diundang oleh Pemda untuk mempresentasikan masjid, karena masjidnya relatif baru tapi lumayan cepat sekali gitu ya. Dan viralnya juga cepat. Artinya masjid ini cukup didengar oleh Pemda, bahkan oleh MUI pusat pun juga sudah mulai terlihat nih MRKR ini seperti apa nih, sudah mulai terlihat gitu loh. Betul. Jadi dari proses pembangunannya sampai beberapa tokoh juga sempat sholat di sini gitu. Jadi kadang saya juga siang suka sholat di sini gitu ya, atau subuh gitu. Ada beberapa mobil pejabat negara tuh suka sholat di sini juga nih. Ini siapa ini gitu. Kok nggak biasa gitu. Ada RI berapa gitu, saya lihatnya ada di sini ada beberapa gitu. Jadi memang cukup MPR, DPR, dan ada beberapa menteri juga sempat sholat di sini. Jadi cukup viral juga ya. Oke Pak, kegiatan ini waktu itu kan cukup banyak ya Pak. Artinya ini cerita dulu lah gitu ya. Yang masjid dulu masih sepi lah, gitu. Kawasannya sepi, nyaman, tiba-tiba rame sekali. Itu gimana Pak cara memberikan informasi atau supaya kondusif lingkungan ya, karena kan tidak semuanya juga nyaman dengan kondisi yang crowded tadi begitu ada acara, itu gimana Pak? Iya, ya itu memang benar. Di 2019 banyak hal yang kita dapat petik pelajaran gitu ya. Karena saya ingat banget ketika ada Ustadz Hanan Ataki ya, itu banyaknya, ramai sekali. Ya tentunya memang kemudian warga jadi kaget kan, kan tidak terbiasa. Karena belum terbiasa dengan tiba-tiba kaget dan kembali bahwa kita tinggal di lingkungan yang tidak 100% Muslim kan. Betul. Jadi yang Muslim saja kadang masih ada rasa terganggunya. Betul. Bukan terganggu dalam arti mereka again dengan itu, tapi ya kalau misalnya mereka sedang melakukan sesuatu. Apalagi kalau ada mendadak terus kemudian terganggu dengan hambatan-hambatan kan pasti. Nah buat saya sih yang paling penting tadi Mas Santo. Jadi bagaimana komunikasi kita sejak awal gitu ya. Ketika kita mau melakukan sebuah kegiatan yang mengundang banyak jamaah, kita memang harus punya kolaborasi dengan RT, dengan RW gitu ya, dengan lingkungan yang lebih besar lagi gitu loh. Dan saat ini kalau saya lihat sudah ke arah sana sudah makin membaik gitu ya. Kita sudah juga banyak memberikan informasi-informasi. Kalaupun masih ada katakanlah ketidaksesuaian itu biasa kan ya. Itu biasa tapi ya. Karena tidak bisa memuaskan semua pihak. Iya. Tapi yang paling penting itu tadi kita membuka komunikasi. Dan yang paling penting kita juga mau mendengarkan gitu ya. Mau mendengarkan. Tadi kan moto kita kan sebenarnya ikhlas kan. Ikhlas, betul. Ya kan, istiqomah. Bekerja sama. Kemudian harmoni, dan dengan harmoni, loyal, amanah, dan tentunya sidik gitu loh. Jadi itu yang paling penting sih sebenarnya. Kita ikhlas. Kalau kata Pak Ketua Yayasan itu, ikhlaskan yang ikhlas. Mengikhlaskan yang ikhlas. Jadi sudah ikhlas, diikhlaskan lagi. Ya, jadi artinya memang ya kita harus mau mendengarkan gitu ya. Mendengarkan, jadi nggak merasa bahwa kita nih yang paling. Dan buat saya gini, lagi-lagi masjid kita relatif ini baru. Jadi kalau ada masih kekurangan di sana sini, sesuatu hal yang itu menjadi sebuah kesempatan kita evaluasi perbaikan dan perbaikan, betul. Itu yang paling penting itu. Yang kedua, jangan sungkan-sungkan kita, ini otokritik juga buat kami gitu ya. Buat saya sebagai pembina, belajar dari orang lain gitu loh. Sekecil apapun apa yang kita bisa pelajari dari orang lain, ya kalau memang itu baik buat kita, ya kita terima gitu loh. Dan masjid ini bukan sebuah masjid di antara masjid yang lain pun. Kita makanya punya for sale. Itu bukan saling bersaing, tapi saling melengkapi. Betul. Insya Allah dengan adanya for sale ini, segala hal yang kurang bisa ditutupi oleh masjid-masjid lainnya. Jadi kita bangun ekosistem yang bersinergi. Betul. Jadi jangan misalnya, di sana udah bangun klinik, di sini juga mau bangun klinik yang sama gitu. Jadi saingan gitu. Jadi saling melengkapi. Betul.
Ini sebagai contoh yang paling gampang gini. Kita kan punya data, aplikasi data di mana kita take caring 1.800 mustahik kita. Betul. Dan kita berkesempatan mustahik kita itu punya kartu di mana bisa dibawa ke kliniknya MRBJ. Nah, ini sedang kita garap juga untuk jadi jangan sampai double gitu kan. Betul. Sementara ada orang yang nggak dapat sama sekali gitu. Betul. Akhirnya jadi seperti itu ya. Betul. Oke Pak, baik. Sebagai Dewan Pembina, harapan Bapak apa sih Pak ke depannya terhadap MRKR nih Pak, sebagai Dewan Pembina nih Pak? Ya lagi-lagi tadi seperti saya bilang tadi, satu hal yang menjadi amanah para pelaksana sekarang, mulai dari para pendiri gitu ya, kan amanahnya pendiri bahwa masjid ini kan bukan cuma hanya 1, 2, 3 tahun kan? Betul. Satu. Harus terusnya Pak. Ya? Harus seterusnya. Maka kita harus bisa membuat legacy kan. Betul. Generasi bukan generasi anak saya, cucu saya, tapi bahkan sampai kiamat sampai gitu kiamat ya. Generasi sampai masjid itu. Betul. Seterusnya ya. Berkaca dari, sekali lagi Mas, jadi saya selalu belajar berkaca dari, kalau kita belajar dari sebuah organisasi, baik itu adalah organisasi lembaga-lembaga yang ada di dunia ini maupun perusahaan. Saya kemudian pernah bekerja di sebuah perusahaan yang umurnya 100 tahun lebih. 100 tahun lebih 100 tahun lebih itu di perusahaan di Jerman gitu ya, ada 100 tahun, dan ada monumennya di sana. Kenapa bisa sampai seperti itu? Artinya mereka menurunkan legasinya kan. Legasi itu bukan cuma sekedar bangunan Mas. Legacy adalah bagaimana bangunan itu ada ruhnya. Softwarenya lah. Ada softwarenya. Nah, kalau kita bicara software tadi itu Mas. Ada organisasi, ada tata kelola yang mengatur semua itu Mas. Semuanya, gitu loh. Nah itulah kemudian yang dan saya itu yakin perusahaan-perusahaan besar yang terus berjalan itu dia punya itu gitu loh. Jadi bukan cuma sekedar legacy menurunkan ke anak cucunya, nih saya kasih kamu perusahaan gitu. Tapi nggak tahu gimana cara mengelolanya dari waktu ke waktu. Dan kalau bicara tadi tata kelola itu pastinya nanti akan ada tantangan-tantangan karena selalu berkembang ya. Selalu berkembang dan setiap zaman berubah. Nah, kalau kita bicara lagi nanti ke tadi sebagai rumah ilmu, maka di kita sudah siap tuh Mas. Sudah ya. Kita ada namanya usul fikih, ada namanya fikih muamalah, qawaid fikih, kita udah garap, fikih waris kita udah garap. Udah ada. Jadi tinggal itu salah satu cikal bakal yang itu bisa dikembangkan nanti. Betul. Dan itu nanti fondasinya sudah ada. Ilmu-ilmu lah nanti yang akan melengkapi menjadi katakanlah pendamping ketika zaman itu mulai berubah. Jadi untuk generasi berikutnya. Jadi ini nanti jadi kita memberikan nggak cuma sekedar bangunan, tapi kita memberikan ini loh ada sistemnya, tata kelolanya. Tata kelolanya, sistemnya gitu. Oke, baik Pak. Oke, mungkin ini waktunya sudah nggak berasa ya Pak, nggak berasa. Ternyata nggak berasa sekali Pak. Terasa ya. Mungkin ada yang disampaikan untuk warga Kebayoran Residen dan jamaah Masjid Raya Kebayoran Residen khususnya Pak, silakan Pak. Apa yang mau disampaikan Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, para jamaah MRKR, terutama wabil khusus sahabat-sahabat warga Kebayoran Residen yang kami cintai. Tadi saya sudah sampaikan di sini gambaran visi misi bagaimana MRKR tadi juga cerita dari mulai berdirinya. Kami di sini sebagai pengurus gitu ya berharap bahwa ini adalah sebuah karunia, sebuah berkah di tempat ini kita diberikan sebuah sebuah fasilitas gitu ya, sebuah kemewahan dengan masjid yang demikian megah. Kemudian juga alhamdulillah saya punya sahabat-sahabat yang sekarang juga berpartisipasi baik sebagai pengurus maupun jamaah yang sudah rutin di sini, saling bahu membahu bagaimana memamurkan masjid ini. Dan seperti tadi kami jelaskan bahwa masjid ini adalah pilar rumah ibadah, rumah ilmu, dan yang paling penting tadi rumah silaturahim. Maka jadikanlah MRKR ini menjadi sebuah rumah silaturahim yang membangun banyak kebaikan sehingga kita menikmati manfaatnya baik untuk diri kita, anak-anak kita, cucu kita,
yang utama adalah tentunya lingkungan kita, agar kita bisa hidup berdampingan, harmonis, dan menjadi unity, bersatu dalam membangun bangsa ini, terutama untuk generasi ke depan. Demikian saja, mari datang ke MRKR, makmurkan MRKR. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Baron. Jadi sudah menyempatkan diri datang ke studio podcast kami ini Pak. Dan mudah-mudahan jamaah MRKR semakin banyak ya, dan MRKR semakin menjadi salah satu contoh lah. Jadi bisa diambil hal yang baik, teladan-teladan baik di MRKR ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.